Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di sesi 4 ya teman-teman, terkait dengan model teori belajar kognitif. Ada beberapa yang kita belajar di sini, salah satunya adalah teori belajar Brunner. Jadi teori belajar Brunner ini melakukan sebuah pendekatan di mana proses belajar itu terjadi karena adanya proses aktif yang memungkinkan manusia untuk menemukan hal yang baru di informasi yang berada dalam lingkungan sekitar. Saja informasi ini diberikan kepadanya dan kemudian mereka memberikan sebuah pilihan, apakah informasi ini diolah atau tidak, apakah dipertahankan, boleh jadi akan juga ditransformasikan dalam bentuk yang lain secara aktif. Dan sebuah tahapan kognitif yang perlu kita lakukan adalah sebuah proses di mana informasi itu ketika diterima, maka ada dua hal yang terjadi. Yang pertama adalah adanya proses untuk menambah informasi, baik secara halus atau secara tidak halus, secara tiba-tiba seperti itu, bahwa ketika informasi itu mereka peroleh, proses selanjutnya apakah stimulus bertindak sebagai apa? Apakah stimulus itu memberikan sebuah reaksi untuk menerima dan kemudian mengirimkan ke otak, dalam otak merem proses sebuah memori pendek, apakah kemudian dipertahankan dan diulang-ulang kembali menjadi memori jangka panjang. Bahkan sebuah informasi ini juga terkait bagaimana apakah informasi yang terima itu relevan tidak, yang sesuai dengan ekspektasi dan persepsi dari peserta didik. Kalau kita kaitkan dengan sajian pembelajaran, ada beberapa tahap. Saya akan berikan beberapa penjelasan di sini. Yang pertama adalah inaktif. Jadi inaktif itu sebuah tahap pembelajaran yang mencontohkan terhadap sesuatu yang konkret dan nyata. Kalau kita kaitkan dan implementasikan di pembelajaran IPA, kita mengetahui bahwa fenomena gejala-gejala tidak bisa disajikan atau kita tidak bisa dilihat gitu ya, tapi bisa dirasakan. Ada beberapa hal yang perlu untuk disajikan konkret gitu ya, seperti misalnya bagaimana cara menyajikan sebuah konsep antariksa, konsep tata planet di antariksa ini, bahwa seorang guru menyajikan dalam bentuk alat peraga gitu, dan ini adalah hal yang konkret. Kemudian menyajikan fenomena perubahan energi itu juga guru menyajikan dengan contoh-contoh konkret, benda-benda konkret. Udah setelah itu bisa juga tahapan ikonik gitu. Ikonik juga guru mungkin tidak bisa menyajikan secara konkret dan nyata, tapi mereka menyajikan secara gambar. Oke teman-teman, ini adalah beberapa hal yang kita bahas di pertemuan kali ini, dan kemudian kita akan berjumpa di sesi berikutnya. Jangan lupa untuk membaca sesi ini yang sudah saya appended di e-learning. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita ketemu kembali.